Pangdam Jaya Mayor Jenderal Dudung Abdurrahman angkat bicara tentang kisruh antara pihak TNI dengan Jenderal Purnawirawan di Taman Makam Pahlawan Kalibata kemarin. Pangdam Jaya berharap Purnawirawan tidak terjebak dalam kepentingan seseorang dan mengingatkan mereka yang sudah tua rentan terkena virus corona. Apakah ziarah Jenderal Purnawirawan ke Taman Makam Pahlawan Kalibata kemarin ditunggangi kepentingan politik? Lalu bagaimana dengan massa yang hendak menghalangi para peziarah? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami yakni Ketua Umum Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI Polri, Pepabri, Jenderal Purnawirawan Agung Gumelar. Deklarator kami yang juga mantan Panglima TNI nanti juga akan kami ajak bergabung, tapi kita terlebih dahulu ke Pak Agung Gumelar. Selamat sore Pak Agung Gumelar, sehat Bapak? Iya. Selamat sore Bung Andro. Baik. Pak Agung, alhamdulillah Pak sehat. Kami ingin tahu pandangan Bapak mengenai insiden yang terjadi di Taman Makam Pahlawan Kalibata kemarin Pak, yang melibatkan Purnawirawan Jenderal dengan Dandim juga yang ada di sana. Sempat terjadi adu mulut. Oke, sebelum saya ke situ, saya ingin jelaskan dulu ya, bahwa Purnawirawan itu adalah mereka yang sudah purna tugas. Bintara, Tamtama, prajurit sampai ke perwira, sampai perwira tinggi yang sudah purna tugas. Tetapi mereka belum purna pengabdian. Tugas sudah purna, pengabdian belum purna. Nah, dalam melaksanakan pengabdiannya ini, kita selalu memberikan penekanan bahwa pedoman kita adalah Sabta Marga, Sumpah Prajurit untuk TNI, dan Tribrata untuk Purnawirawan Polri. Nah itu, jadi jumlah Purnawirawan itu ratusan ribu. Dan mereka secara resmi tergabung dalam organisasi Purnawirawan yang telah ada, yaitu yang pertama Pepabri, di mana saya sebagai ketua umumnya. Yang kedua adalah PPAD, Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat, di bawah pimpinan Pak Kiki Sanakri. Kemudian PPAL di bawah pimpinan Pak Ade, Laksamana Purnawirawan Ade, itu mantan Kasal. Kemudian PPAU, Purnawirawan Angkatan Udara, di bawah pimpinan Marskal Purnawirawan Joko Suyanto, serta anggota PP Polri ya, di bawah pimpinan Jenderal Polisi Purnawirawan Bambang Indarso Danuri, serta tentunya dengan Legio Veteran di bawah pimpinan Pak Saiful Sulud sekarang ini ya. Itulah Purnawirawan tergabung dalam organisasi itu. Jadi kalau ada Purnawirawan di luar organisasi itu, saya kok kurang tahu ya. Dan tentunya kita tidak punya tanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan ya. Itu. Nah, kemudian saya ingin sampaikan juga di sini bahwa dalam arahan kepada seluruh Purnawirawan yang tergabung dalam PP Pepabri dan PP Angkatan serta Polri, kami selalu memberikan penekanan bahwa ya, kita baru saja melalui satu masa yang penuh dengan ketakutan, penuh dengan rasa ketegangan, penuh dengan rasa kebencian, penuh dengan rasa perpecahan ya, sehingga terjadilah polarisasi dalam tubuh elemen masyarakat kita, termasuk di jajaran Purnawirawan, yaitu masa waktu Pilpres. Nah, masa ini sekarang sudah lewat, sudah kita lalui ya. Jadi episode ini sudah selesai. Nah, sekarang kita ke depan, kami memberikan penekanan kepada seluruh Purnawirawan dimanapun berada. Tugas kita ke depan adalah sekarang merajut kembali persatuan. Ya. Kemarin-kemarin yang sudah terpolarisasi, terpecah, harus dirajut kembali persatuannya. Dan kepada Purnawirawan diberi tugas sebagai garda paling depan untuk bisa menciptakan rasa persatuan dan kesatuan bangsa ini. Nah, tugas berikutnya adalah bagaimana bagaimana kita bisa mengawal perjalanan bangsa ini menuju ke tujuan nasionalnya. Itu tugas berikutnya. Nah, dalam mengawal perjalanan bangsa menuju kepada apa yang dicita-citakan, salah satu bagian dari mengawal itu adalah mengawal pemerintahan terpilih secara konstitusional, secara demokratis, yaitu pemerintahan Pak Jokowi sekarang ini, sampai dengan masa baktinya selesai 2024. Nah, tugas kita juga mengawal itu. Nah, dalam mengawal pemerintahan yang terpilih sekarang ini, janganlah selalu harus diartikan bahwa kita harus berada dalam lingkaran kekuasaan. Tidak. Di luar lingkaran kekuasaan pun para Purnawirawan, kita mempunyai tugas mengawal. Bersikap kritis kepada pemerintah pun itu mengawal. Bahkan bersikap oposisi kepada pemerintah itu pun mengawal.
Ya, karena kalau suatu pemerintahan tanpa oposisi, kita bisa bayangkan mau kemana pemerintahan ini, otoriter. Tetapi dalam menyampaikan kritisinya, oposisinya tentunya harus dilakukan dengan cara yang proporsional, penuh etika, dengan santun dan elegan, ya. Tidak dengan cara-cara yang seperti kita lakukan sekarang ini. Ya. Oposisi bukan berarti A kata pemerintah, B kataku. Oposisi jangan kemudian dilandasi oleh backmind kita benci kepada pemerintah. Kalau kita sudah benci kepada pemerintah, sudah benci sama Pak Jokowi, semua apa yang dilakukan pemerintah salah, itu tidak dewasa, itu tidak benar, dan itu bukan purnawirawan. Sabta margais, ya. Itu yang ingin saya tekankan. Ya. Kemudian yang kedua mengenai kemarin yang terjadi, saya juga ikut prihatin. Ya. Saya pikir kalau mau melakukan tindakan di lapangan seperti itu, yang pertama tentunya harus tertib. Tertib itu artinya harus ada izin yang lengkap, harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku, dan harus menghormati para petugas di lapangan, TNI dan Polri. Mereka itu bertugas untuk menertibkan, mengawal, menertibkan, mengamankan. Ya, jangan konfrontatif sama mereka, itu tidak bijak. Ya. Dan saya mohon juga kepada Pangdam, ya, Pak Dudung, ya, dengan seluruh jajarannya, terus bersikap tegas tetapi terukur, terarah, ya. Kedepankan persuasif, ya. Itu yang saya harapkan dari para petugas dari Kodam ataupun dari kepolisian, ya. Kemudian saya melihat ada purnawirawan berbaret merah, ya, saya lihat banyak di situ, ya. Saya ingin menekankan kepada mereka, wahai para purnawirawan Korps Baret Merah, ketika aku jadi Danjen Kopassus, dulu selalu saya tekankan bahwa jadilah prajurit komando yang menjadi kebanggaan rakyat Indonesia, mencintai dan dicintai rakyat Indonesia, rakyat Indonesia, rakyat yang terjejer dari Sabang sampai ke Merauke, bukan menjadi kebanggaan, dibanggakan atau oleh satu kelompok, satu golongan. Tidak, harus menjadi kebanggaan rakyat Indonesia. Jadi cara-cara seperti kemarin itu, mohon maaf ya, sebagai prajurit Baret Merah, saya sebagai mantan Danjen, saya ingin koreksi, tidak seperti itu. Jangan terlalu murah melontarkan teriakan komando di tempat-tempat yang tidak tepat. Ya, itu saya rasa mengenai apa yang terjadi kemarin. Terus terang saya sebagai mantan Danjen Kopassus juga, ya, merasa ya agak kurang nyaman dengan apa yang dilakukan oleh rekan-rekan Korps Baret Merah ini, purnawirawan ini. Ini sebagai koreksi, ya, bahwasanya di negara yang demokratis seperti Indonesia ini mempunyai kebebasan menyampaikan pendapat, silakan, tidak ada masalah, tapi lakukanlah itu dengan santun, dengan penuh etika, ya, gitu yang saya harapkan, ya. Iya. Oke, Pak itulah yang Agung, bisa mungkin saya sampaikan. apa purnawirawan yang berziarah ke Taman Makam Pahlawan ini harus izin ke Pepabri? Bukan ke Pepabri, bukan izin ke Pepabri, tapi izinnya adalah tentunya kepada yang mengelola Taman Makam Pahlawan, Kementerian Sosial dan juga Garnisun, ya. Nah, dicek apakah ada izin itu. Ya. Okay. Kemudian juga yang kedua, ya, tertiblah di lapangan, ya. Jangan teriak-teriak seperti itu. Bahkan jangan berdeklarasi seperti itu, tidak bagus. Pak Agung, Ya. Jadi hakikat dari ziarahnya jadi hilang itu, ya. Itu saya rasa perlu koreksi, ya. Dan kepada rekan-rekan purnawirawan, Pak Gatot atau siapapun, ya, di situ ada Pak Din, ya, bahwasanya saudara-saudara melaksanakan satu gerakan moral itu bagus sebagai untuk mengawal bangsa ini ke depan, tetapi betul-betul harus gerakan moral, jangan menjadi satu gerakan politik, ya. Gerakan moral, ya, tentunya dengan moral yang tinggi harus kita lakukan, Pak Agung. Itu saya rasa ya koreksi dari kepada rekan-rekan. Ya. Meskipun ada pernyataan seperti ini dari Pangdam Jaya yang meminta purnawirawan Apalagi? terjebak masuk ke dalam kementerian seseorang atau individu. Kalau kita lihat insiden kemarin kan ada yang di dalam sekelompok purnawirawan, meskipun Gatot masuk bagian kami, tapi yang di dalamnya purnawirawan saja, Pak. Sedangkan yang di luar yang sedang dibubarkan adalah yang mengaku, yang mengklaim adalah kami. Bagaimana Anda melihatnya ketika seseorang atau individu yang mungkin dianggap Pangdam Jaya terjebak dalam sebuah kepentingan ini?
Ya, itu saya rasa apa yang di sinyalemen yang disampaikan Pak Pangdam Jaya, Pak Dudung itu mengandung kebenaran juga ya. Please ya, janganlah kita terjebak oleh satu, ya seperti saya utarakan tadi kepada prajurit Korps Baret Merah, Purnawirawan ya. Jadilah prajurit komando yang menjadi kebanggaan rakyat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, jangan kebanggaan segelintir orang, dibanggakan oleh segelintir orang. Itu loh ya. Jadi betul-betul harus bisa memilah mana itu gerakan moral, mana itu gerakan yang dipolitisir ya. Itu saya rasa benar kata Pak Dudung ya. Dan saya mohon juga kepada mereka yang bergerak di lapangan ini, hormati petugas ya. Hormati petugas pun tidak akan semena-mena, percaya deh ya, petugas pun akan lebih mengedepankan persuasif ya. Tapi kalau dicaci maki seperti itu, aduh, saya pun risih lihatnya ya. Saya rasa itu keliru besar ya, cara-cara seperti itu perlu dikoreksi ya. Ya, apalagi mungkin. Baik, terima kasih Pak Agung Mungkin Gumelar. ada saran saya juga ini. Baik, silakan. Ya. Mungkin ya ada sedikit saran ya. Saran saya kepada seluruh, ya ini sebetulnya kepada seluruh masyarakat bangsa, terutama elit politik ya. Buah dari satu pergerakan reformasi itu adalah munculnya kebebasan. Kebebasan yang teramat bebas. Ya. Nah ini sebenarnya kebebasan yang teramat bebas ini harusnya kita nikmati bersama. Harus kita nikmati bersama. Tetapi tentunya kita harus bisa memanage kebebasan ini dengan baik. Jangan dibiarkan berkembang menjadi liar. Ya. Kalau kebebasan ini kita biarkan berkembang menjadi liar, pada gilirannya akan menjadi ancaman terhadap kelangsungan hidup bangsa ini, ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, itu jadi manajelah kebebasan ini dengan baik, dengan bijak. Ya. Saya rasa itu saran saya kepada elit-elit politik ya. Entah, tidak tahu di TV One sekarang di studio ada elit politik nggak? Nanti akan kami hadirkan, Pak Agung. Nanti akan kami hadirkan. Ada, saya dengar ada politisi, nanti kami hadirkan di segmen yang berbeda. Iya, saya dengar Pak. Nah, tolonglah ini masukan dari saya ya. Ya, jadi pandai-pandai memanage kebebasan ini, jangan dibiarkan berkembang menjadi liar ya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Agung Gumelar, Jenderal Purnawirawan, yang juga Ketua Umum PKB. Terima kasih. Selamat petang, Pak. Iya.